Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irwan Widiatmoko. Kali ini saya akan membagikan trik sebuah trik aplikasi Google Form. Bagaimana cara menambahkan yang pertama, bagaimana cara menambahkan tanda tangan pada Google Form. Yang kedua, bagaimana cara penggunaan section atau bagian pada Google Form. Berikut contohnya. Nah, di sini contoh di sini ada nama, ada kelas yang diikutin Misalnya kita pilih kelas dasar, maka ketika kita klik berikutnya, maka otomatis masuk ke kelas dasar. Dan kalau diklik berikutnya, langsung dia tanda tangan Jadi tanda tangannya di sini nanti pakai tanda tangan digital atau upload foto tanda tangan Coba kita kembalikan lagi. Kalau pilihannya adalah kelas mahir, maka dia beralih ke kelas mahir berikutnya, bukan ke kelas dasar. Lalu berikutnya lagi baru tanda tangan. Itu penggunaan dari section Jadi ada lompat ada cara melompat section dan tanda tangan digital. Jadi dua trik yang kita bahas adalah menambahkan tanda tangan pada Google Form dan juga penggunaan section pada Google Form. Bagaimana caranya? Nah, sebelum itu silakan teman-teman bagi yang ingin mendapatkan info terkini tentang aplikasi, inspirasi, dan motivasi, silakan subscribe channel saya. Langsung saja teman-teman semuanya, kita buka Google Form yang baru Kita menuju docs.com/forms Kita menuju Google Forms Lalu kita klik plus Plus itu artinya membuat Google Form yang baru. Nah, kita kasih judul di sini. Misalnya ini adalah sebuah absensi absensi seminar ICT online misalnya Nah, di sini kita kasih nama Nama berarti pilihannya adalah jawaban singkat Nama lengkap misalnya nama lengkap sudah terisi. Lalu berikutnya adalah kita akan menambahkan, kita klik tambah di sini menambahkan. Jadi di seminar ICT online ini ada kelas dasar, ada kelas mahir. Pilih kelas Anda pilih kelas Anda. Jadi opsi pertama kelas dasar opsi kedua kelas mahir. Nah, jadi masing-masing, nah ini kita ganti nih, bukan drop down tapi pilihan ganda Nah, jadi di sini ada pilihannya. Kalau kelas dasar dia langsung tanda tangan mengisi kelasnya dulu, materi yang dipelajari, lalu tanda tangan. Tetapi kalau kelas mahir, dia upload materi yang sudah dia latih, hasil latihan hari itu, baru tanda tangan. Jadi berbeda. Nah, ini sistem link Nah, bagaimana caranya? Caranya, pertama kita buat section terlebih dahulu.
Ya, kita klik section atau tambahkan bagian. Kita klik ya. Nah, kita buat terlebih dahulu bagian untuk kelas dasar. Kita tulis di sini kelas dasar. Jadi di kelas dasar di sini kita akan tambahkan pilihan ya. Nah, di sini materi yang dipelajari. Materi yang dipelajari. Jadi ini ceritanya di kelas dasar tersebut ada 3 materi. Jadi masing-masing yang dipelajari berbeda-beda ya. Nah, misalnya ya kelas dasar ini belajarnya yang dasar Word, lalu Excel, lalu apa? PowerPoint. Ya. Nah, oke, kita tambahkan dulu section-sectionnya dulu. Nanti baru kita atur lompatannya dari mana ke mana ya. Ini kelas dasar sudah. Jadi rencananya dari klik kelas dasar dia ke sini ya. Lalu kalau kelas mahir ya ini kalau kelas mahir dia lompatnya ke kelas mahir. Berarti kita tambahkan section lagi ya. Kita tulis kelas mahir ceritanya nih, kelas mahir. Ya. Di kelas mahir tugasnya berbeda ya. Kita plus ya, kita pilih plus. Kita scroll ke bawah dulu. Tugasnya berbeda karena dia mahir, maka dia upload file. Ya, upload file. Ketika muncul seperti ini, teman-teman kita klik lanjutkan saja ya. Ya. Upload hasil latihan Anda. Oh, ini karena kelas mahir nih ya. Jadi kelas mahir harus mengupload hasil latihan Anda. Oke. Sudah? Nah, setelah itu jadi setelah upload lalu tanda tangan. Demikian juga kelas dasar, habis kelas dasar langsung tanda tangan. Tidak ke kelas mahir terlebih dahulu. Jadi section 4 adalah tanda tangan ya. Kita tulis tanda tangan. Ya. Oke. Nah, di sini triknya. Untuk tanda tangan kita akan menggunakan upload ya. Jadi yang diupload adalah jadi kita ganti dulu upload file ya. Jadi di sini dikasih keterangan nih teman-teman ya. Jadi kasih keterangan di sini misalnya upload tanda tangan digital Anda atau foto tanda tangan Anda ya. Oke. Upload tanda tangan digital atau foto tanda tangan. Jadi kalau foto tanda tangan itu dia tanda tangan di kertas, dipotret terlebih dahulu. Jadi ini triknya ya. Nah, apa tanda tangan digital? Nanti kita lihat ya. Kita atur dulu, kita belajar section dulu ya. Jadi kita atur di sini ya. Habis nulis nama ya, dia habis nulis nama, lalu dia memilih kelas ya. Memilih kelas. Kalau kelas dasar ya, dia perginya ke section 2. Ya, kita klik di sini. Caranya kita klik di pilihan pilih kelas Anda, lalu klik di titik 3 di sini. Nah, kita klik buka bagian berdasarkan jawaban ya. Kita klik ya. Nah, jadi kalau kelas dasar dia pindahnya ke section 2, kelas dasar. Kalau dia milihnya kelas mahir, pindahnya ke kelas mahir, ke section 3. Nah, kita atur kelas mahir sekarang, kelas dasar kita atur. Habis kelas dasar, jangan ke kelas mahir, tapi dia langsung ke tanda tangan. Ya, caranya klik
segitiga kecil di sini, ya. Kita pilih buka bagian tanda tangan setelah bagian 2. Jadi ini setelah bagian 2, buka bagian tanda tangan. Demikian juga setelah bagian 3, lanjutkan ke bagian berikutnya. Oh, sama saja. Bagian berikutnya juga tanda tangan. Oke ya, cukup. Sekarang kita tes terlebih dahulu ya. Kita preview ya, kita preview terlebih dahulu ya. Habis nulis nama lengkap ya. Kita klik kelas dasar. Kalau kita klik berikutnya, dia harus di kelas dasar ya. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, misalnya pilih salah satu, klik berikutnya, lalu tanda tangan digital, kirim. Oh, berhasil ya. Oke, kita kembali lagi, kembali. Kalau kita milihnya kelas mahir, harusnya ke kelas mahir. Nah, kelas mahir, upload hasil latihan Anda. Kalau diklik berikutnya, harusnya tanda tangan. Nah, upload tanda tangan digital atau foto tanda tangan Anda. Lalu kirim. Nah, berhasil ya. Jadi itulah teman-teman contoh penggunaan section ya. Jadi ini kita close dulu ya previewnya ya. Penggunaan section. Jadi section itu gunanya untuk menampilkan halaman-halaman yang berbeda. Jadi section 1 yang muncul halaman ini, section 2 yang muncul halaman tersendiri, section 3 yang muncul halaman section 3. Nah, itu guna section yang pertama. Yang kedua, dengan section atau bagian kita bisa melompat ya. Dari section 1 melompat ke section 3. Nah, contohnya seperti itu. Oke ya, beres ya teman-teman mengenai section. Masalah penggunaan Google Form, saya kira teman-teman sudah mahir, sudah familiar lah. Gampang penggunaan dari Google Form. Kali ini yang kita bahas adalah triknya ya. Oke, trik kedua. Nah, ini kan sudah selesai nih ceritanya teman-teman. Nah, trik kedua kita akan meminta peserta atau partisipan untuk membuat tanda tangan digital. Kita lihat ya. Sebelum kita membagikan link form kita, maka kita copy link terlebih dahulu untuk membuat tanda tangan digital. Ya, aplikasi untuk membuat tanda tangan digital. Caranya kita ke Play Store terlebih dahulu, lalu ketikkan tanda tangan digital, yaitu sudah ada tulisan tanda tangan digital. Lalu kita pilih salah satu, misalnya ini ya. Nah ini salah satu yang menarik dari Gula Java Mini Studio. Kita bagikan ya, kita bagikan aplikasinya, taruh di tempat kita terlebih dahulu sebelum kita share ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, lalu di atasnya dikasih tulisan seperti pada di atas. Sebelum absensi, buat tanda tangan digital, klik link di bawah ini ya. Misalnya sudah, ini saya hapus dulu ya. Oke, misalnya sudah. Nah, ini setelah kita nanti peserta ketika klik link ya, ini ceritanya peserta nih. Lalu dia menginstal, lalu buka. Jadi ini ceritanya peserta. Lalu dia buat tanda tangan. Nah, ini tanda tangannya bisa unik nih, bisa pakai warna ya, warna biru misalnya ya. Lalu dia tanda tangan pakai tangannya ya. Misalnya tanda tangan, pakai tangannya ya. Set. Lalu di save, ya ini ada save-nya. Kasih judul tanda tangan saya misalnya ya. Oke, formatnya adalah ini aja PNG, lalu simpan gambar ya.
simpan gambar. Jadi ini nanti peserta itu seperti ini. Nah, gambar sudah tersimpan. Biasanya kalau di handphone saya tersimpannya di file ya, penyimpanan file. Kita lihat hasilnya di penyimpanan file. Ya. Nah, ini ya, tanda tangan digital yang sudah saya buat. Ini filenya. Nah, tanda tangan digital. Ini yang nanti akan diupload di Google Form-nya. Nah, itu tanda tangan digital. Oke ya. Jadi ya ini sudah selesai. Lalu kita kirimkan linknya ya. Kita kirimkan link dari Google Form, tapi sebelumnya diberikan informasi membuat tanda tangan digital terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita kirim, tadi sudah kita informasikan ke peserta untuk mendownload aplikasi tanda tangan digital. Ya, selanjutnya kita akan kirim Google Form absensi yang sudah kita buat. Kita copy saja ininya, linknya ya, kita copy yang pendek saja, kita salin. Nah, kita menuju WA kita sendiri dulu ya, sebelum kita share ke peserta ya. Nah ini jadi di atas sudah ada informasi sebelum absensi buat tanda tangan digital. Lalu baru ini kita paste di sini nih, di bawahnya. Jadi begitu di paste ada tulisan, tadi belum ada judulnya ya. Kalau ada judulnya ini bisa ini nih. Maaf dulu, bentar. Kita kasih judulnya sini. Ya, kita ulang ya. Kirim linknya, pendek link, salin. Kita coba nih. Kalau pakai link yang baru, apakah perlu informasi tambahan? Oke, kita lihat beberapa detik. Oke, tampaknya perlu informasi tambahan. Kita klik shift, lalu enter. Absensi. Nah, ini baru di absensi seminar IT online. Ya, jadi bisa juga informasi di atas sama di bawah ini kita gabung ya. Ini kita copy. Ya, kita copy boleh juga ini di copy ya. Copy lalu taruh di sini, di paste, baru di shift enter ya. Jadi informasinya jadi begini nih teman-teman. Sebelum absensi buat tanda tangan digital, klik link di bawah ini. Jadi dia klik link terlebih dahulu, baru absensi seminar IT online ya, kita kirim ya. Nah, jadi informasi yang dikirim ke peserta adalah seperti ini. Kita lihat apa yang terjadi di peserta ya. Kita lihat. Jadi ini ceritanya, ini peserta nih. Jadi peserta di dalam grupnya atau di masing-masing HP-nya mendapatkan informasi sebelum absensi buat tanda tangan digital. Klik link di bawah ya. Terus di bawahnya absensi seminar IT online ya. Oke, berarti dia klik link di bawah terlebih dahulu ya. Nah, dia install terlebih dahulu, membuka, lalu tanda tangan digital seperti yang saya contohkan tadi. Dia sudah punya tanda tangan kan ceritanya. Lalu dia akan melanjutkan absensi. Ya, ini kita lihat absensinya. Lanjutkan absensi ke Google Form. Berarti yang terbuka adalah nanti Google Form seperti ini ya.
Nah, ini dia menulis nama lengkap, misalnya, iya. Nah, nama lengkap, pilih kelas, misalnya kelas dasar. Berikutnya, misalnya PowerPoint. Berikutnya lagi, ya. Nah, tanda tangan. Nah, yang diupload dia adalah tanda tangan digitalnya. Pilih file dari perangkat, ya. File. Cari tuh filenya yang tadi, ya. Nah, ini tanda tangannya sudah di paling atas. Ya, tanda tangan saya. Nah, itu lalu diupload. Lalu dikirim. Ya. Nah, setelah dikirim, kita lihat apa yang terjadi di panitia, ya. Di panitia seperti apa hasilnya. Nah, ini sudah ada respon 1 dari peserta yang dari handphone tadi. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini, ringkasannya, ya, tanda tangannya sudah ada. Kalau secara individual, kita lihat. Nah, jadi di sini ada tanda tangan dari pesertanya. Kita lihat tanda tangannya seperti apa. Ya, ini salah satu trik, ya, salah satu trik dalam penggunaan tanda tangan di Google Form. Karena ketika menggunakan ADD on itu agak rumit, agak rumit dari penggunaannya, ya. Sudah berhasil di sini, tanda tangannya sudah terupload. Selanjutnya kita coba lihat hasil di spreadsheet, ya. Kita klik spreadsheet-nya yang warna hijau ini, kita klik, maka hasilnya akan tampil di spreadsheet. Nah, ini hasil kita, ya. Nah, di Google Form ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kalau kelebihannya di Google Form itu ketika menggunakan angketnya itu sampai ribuan partisipan, terus beberapa angket, itu seperti tidak ada batasnya. Cuman kalau teman-teman menggunakan aplikasi yang lain, versi free misalnya, seperti Zoho Form, ya, dengan Zoho Form, memang partisipan 500. Lalu angket maksimal 2 angket yang versi free. Nah, itu ada pembatasan-pembatasan. Kalau di Zoho sudah ada menu khusus untuk tanda tangan, ya. Nah, cuman kelebihannya di Google Form, dia bisa lebih banyak, lebih dari 500, lebih dari banyak orang, lebih banyak angket juga. Nah, bagaimana? Nah, ini terlihat hasilnya seperti ini. Nah, di sini sebenarnya form tanda tangan, karena di formnya tidak kita tulis maka nggak muncul. Ini kolom tanda tangan ada di sini, kita rata tengah, ya. Ya. Nah, form tanda tangan, hasil tanda tangan munculnya ada berupa link, ya, berupa link. Nah, ini ada tanda tangan saya. Nah, bagaimana caranya agar dia muncul di sini? Di samping tanda tangan juga bisa foto, ya. Jadi di Google Form dengan cara ini kita bisa tanda tangan dan foto. Nah, sekarang kita praktekkan andai kata pesertanya ada 10, ya. Ini kita copy, ya, kita copy. Lalu kita paste di sini. Berapa orang nih? Oke. Ctrl V, ya. Nah, biar agak lebar untuk tempat tanda tangan, kita lebarkan sedikit, ya, kurang lebih segini untuk tanda tangan, dan kita middle itu rata atas bawah. Nah, bagaimana cara memunculkan gambar tanda tangan di sini? Caranya, langkah pertama, kita rubah dulu linknya.
Di link tertulis kata open ya. Pada kursor saya ada open tanda tanya. Ini akan kita rubah menjadi UC tanda tanya ya. Kita tekan Ctrl F ya, Ctrl F terlebih dahulu untuk replace. Lalu kita klik titik 3, kita ganti open menjadi UC ya. Kalau tanda tanyanya nggak usah otomatis. Kita klik ganti semua ya. Nah, maka kita tutup ya. Maka yang open terganti dengan UC. Nah, bagaimana cara memunculkan data tanaman? Tinggal kita tuliskan rumusnya sama dengan image ya, kurung buka, lalu klik selnya G2 selnya, lalu kurung tutup ya. Sekali lagi sama dengan image kurung buka, selnya kurung tutup, enter ya. Maka gambar dari tanda tangan kita sudah muncul ya. Tinggal kita rata tengah, lalu kita tarik ke bawah untuk mengcopy rumusnya ya. Jadi semua tanda tangan akan muncul. Nah ya, ini kelebihan dari Google Form adalah dia bisa lebih banyak formnya, lebih banyak partisipannya. Itu kelebihan dari Google Form. Begitu teman-teman, silakan dilatih ya. Tetap semangat dalam berlatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.